psikologisnya yang tadinya tenang menjadi seperti apa. Siap. Kemudian tertrigger misalnya kondisi sekitarnya yang enggak mengenakan dirinya dengan orang sudah pasti psikologinya berubah. Siap. Yang kayak gitu-gitulah. Siap, nanti kita ada retik, kita juga ada bidang pertanggungan instruksi mudah-mudahan saya sih janji training kita harus jelas hari ini. Anda tanyakan, dan training kita juga harus masuk akal. Kalau Anda masuk akal, tanyakan juga. Gitu. Tolong dipoto yang tidur Pak ya. Siap. Ini agak ngeri. Foto ini Pak. Kalau tidur mungkin tidak, gitu kan. Tapi kalau fatigue itu manusiawi. Kalau pelatihan manusiawi. Nah, ini kan semua isinya trainer semua. Saya rasa udah tahu, semua udah pasti menguasai teknik presentasi. Boleh orang ngantuk, tapi jangan tidur lah gitu. Baik. Oke, baik, kita mulai Bapak-Bapak semua, rekan-rekan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua rekan-rekan dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Mempawah. Yang saya hormati Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat Bapak Dr. Andes Nahduddin MSc, dan kemudian Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Mempawah Bapak Mahfrizal MTM Mar.E. Kembali lagi, selamat datang di Defensive Driving Train the Trainer dari kami, IRSA, Indonesia Road Safety Agent. Perkenalkan, nama saya Lilik Andi Baryono. Kebetulan saya di sini bertugas incas sebagai Training Director yang akan menemani Bapak-Bapak selama 5 hari ke depan ini dengan berbagai agenda, di mana hari ini kita mulai awali dengan teori dan kemudian besok ada beberapa praktikal. Di dalam pelatihan Indonesia Road Safety Agent atau IRSA ini kita lebih mengedepankan adalah defensive driving, yaitu adalah mengemudi secara antisipatif. Karena mungkin saya yakin teman-teman di STP Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat sudah sangat familiar dengan perilaku pengemudi baik secara umum maupun di dan beberapa kali melakukan pelatihan-pelatihan di mana pelatihan-pelatihannya masih di berbagai stakeholder masih berkonsen kepada skill kemampuan secara keterampilan. Baik di kepolisian pun juga diajarkan safety driving, safety riding, mereka hanya menampilkan adalah skill kemampuan, makanya ada ujinya, ada cara tanjakan, turunan, dan kemudian kita lebih spesifik adalah defensive driving. Karena basically tadi seperti yang Pak Kepala sampaikan bahwasannya banyak pengemudi yang kurang kompeten. Kurang kompeten ini bukan dari skill maupun dari pengalaman. Karena kalau kita bicara pengemudi di luar sana, kita tanya satu persatu, pasti kemampuan dia mengemudi sudah sampai, bahkan ada sampai dengan puluhan tahun. Tapi di sini kita lebih mengedepankan adalah soft skill yang berdasarkan pada perilaku. Sebelumnya saya perkenalkan untuk trainer yang bertugas pada hari ini, di mana hari ini untuk sesi teori dari pagi hari sampai dengan sore hari nanti itu ditemani dengan leadnya adalah Pak Haikal Roji. Kebetulan beliau adalah senior saya. Beliau senior saya, beliau sangat berkompeten dan sudah berpengalaman dari mulai tahun 2007 kami bersama dalam bergerak dalam defensive driving ini. Dan kemudian juga salah satu senior saya lagi yaitu Pak An Gadi Maulana. Selamat pagi Bapak-Bapak. Kemudian ada juga besok di hari praktek ada yang menemani kita, salah satunya juga sesepuh kita Pak Rudi Hartono. Jauh-jauh kita datangkan dari Surabaya, Pak. Pagi Bapak. Mantan pemain. Mantan. Yes. Basically memang kami semua ini rata-rata pehobi dan juga beberapa pelaku dari olahraga otomotif, baik mobil maupun motor. Jadi memang basically kita semua sangat intens dan dekat dengan dunia otomotif, baik roda 2 maupun roda 4 bahkan sampai dengan roda 6 dan selanjutnya. Saya harap teman-teman di sini bisa mengikuti sesi demi sesi dari pelatihan ini dan kemudian bisa menyerap dengan baik sehingga bisa mengimplementasikan untuk bisa menyampaikan apa yang sudah didapat pada hari ini dengan baik kepada nanti rekan-rekan pengemudi di luar sana.
Jadi terima kasih atas kesempatannya dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Pamsud Darat sudah mempercayakan kami IRSA sebagai provider untuk memberikan trainer pada kali ini. Saya langsung akan buka dengan Pak Haikal Roji untuk membuka kelas hari ini dan kemudian juga nanti akan mengevaluasi pre-course yang tadi sudah Bapak kerjakan. Terima kasih. Saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Lili. Selamat pagi Bapak. Ini tadi semua sudah selesai semua dikerjakan ya? Ini kalau kita bahas satu-satu, nanti cuma ngebahas itu saja kita. Nggak masuk ke materi trainingnya nanti kita. Nah, kalau gitu kita bahas di 5 nomor terakhir saja ya. Yang isai saja lah ya. Karena ini sebenarnya yang lain-lain ini hanya pertanyaannya seputar bawa mobil kan ya? Nah, tiap hari udah bawa mobil semua? Iya, SIM-nya masih aktif semua, berarti ya udah aman lah itu kan. Jadi cuma kita bahas sedikit untuk nomor yang isai saja. Nah, ini untuk menjaga sportivitas, lembar jawabannya kasih ke kawan sebelah kita. Jadi ini bukan nilai, tapi harus diberikan kan? Benar apa salah kan gitu? Tanding dong ini. Bukan tanding. Sesuai dengan nama judulnya, pre-course test. Nah, tes lah ini namanya kan? Baik kalau gitu. Ini sebenarnya Abdul ini belum saya buka ini. Nah, belum kenal nanti kita kan, kata orang tak kenal nama kata saya. Nama saya Haikal Rozi, Pak. Boleh Bapak panggil Haikal. Itu mobilnya itu masih platnya masih bohong itu, Pak. Jadi belum sampai rumah mobil itu. Masih platnya dia itu merahnya dia kan gitu kan. Oke, ini nomor telepon saya di 0811 1188 580. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa saya janji training kita harus jelas. Kalau nggak jelas tanyakan, kalau nggak logis juga tanyakan juga hari ini. Karena Bapak bukan hanya hari ini trainingnya, sebenarnya ini training yang akan Bapak bawakan. Tapi karena Bapak di-create untuk jadi seorang trainer, harus tahu semua. Karena trainer itu nggak cukup 100% tahu ya Pak. 200%. Iya. Karena seorang trainer di basic driving, trainer driving profesional, bukan hanya ditanya tentang rem, DP mobil kadang-kadang ditanyakan. Nah iya, mobil yang bagus yang mana? Loh kita kan bukan sales Pak. Mereknya apa? Tapi memang itulah harus lebih 200%, 300%. Setelah dari sini banyak baca literatur supaya menambah pengetahuan kita. Baik, dan kalau memang ada yang tidak jelas, tidak selesai, atau kelak di kemudian hari ada yang mengganjal, ada pertanyaan dari teman peserta, silahkan hubungi telepon saya. Telepon saya ini Pak ada WA-nya, nomornya nyala 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Betul. Dengan kata lain, tidak pernah mati. Nah, tapi kalau ke depan nanti Bapak telepon, nggak saya angkat, ya jangan bilang nih Haikal bohong saja, jangan. Karena kalau saya lagi di kelas kan nggak mungkin angkat. Gitu ya. Kirimkan WA, akan saya jawab pada kesempatan pertama. Siap? Baik, kalau gitu kita mulai. Kita cek yang di IC saja lah, nomor 21. Fungsi dari roda kemudi atau setir. Ada yang bisa bantu? Pak Adi mungkin? Ya. Fungsi dari roda atau kemudi atau roda kemudi itu untuk mengarahkan kendaraan ke arah yang kita inginkan. Apakah itu ke kiri atau ke kanan atau ke depan atau ke belakang. Siap. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Ada yang menambahkan? Pak Nanda mungkin ya Pak. Mungkin sama, mengendalikan dan mengarahkan kendaraan yang kita inginkan.
Tapi dari spek teknis itu kita harus tahu. Jadi setir itu ada 3 bentuk kan. Setahu saya ada yang bundar, ada yang bawahnya flat, kemudian ada yang seperti pesawat wing. Oke, Nah, siap. untuk di PKB di background saya, setir itu harus berbahan lembut. Oke. Lembut, tidak melukai tangan kita, kemudian tidak licin seperti itu. Ya, baik. Mungkin itu saja yang dapat. Baik, terima kasih. Oke. Apa sih fungsi dari setir nih? Ada yang bisa bantu lagi? Ada yang bisa bantu lagi? Coba Pak. Atau Pak Abraham. Nah, Ya baik, terima kasih Pak. Ya, setahu saya tidak beda jauh jawaban saya dengan Pak Hadi dari fungsi setir itu adalah digunakan untuk menentukan atau mengendalikan posisi kendaraan kita pada arah tertentu, baik ketika kita akan mengarahkan ke arah sebelah kiri maupun ke sebelah kanan kendaraan kita. oke. Baik, jadi sederhananya. Fungsi setir adalah untuk mengarahkan kendaraan ke kanan dan kiri, gitu ya? Ya, Gitu ya, masih gitu ya? Oke, baik. Kalau ada yang jawabannya itu salah. Salah. Jadi dalam bahasa sederhana, fungsi setir ini apa sih? Dia hanya mengarahkan roda. Spesifik kita training, hari ini training mobil, maka mengarahkan roda depan saja. Pengarahkan mobil. Kalau itu benar nggak Pak? Gimana? Sebagai pengarahkan mobil. izin Pak, langsung saya tanya. Nggak apa-apa. Bedanya mengarahkan sama mengendalikan apa? Oke, baik. Nah, ini cocok ini. Saya senang begini. Jadi berkembang. Nah, karena mobil, Pak, bisa belok kanan, belok kiri kalau ada beberapa hal yang harus terpenuhi. Karena kalau hal itu tidak terpenuhi, mobil tidak akan bisa belok kanan atau belok ke kiri. Pertama, mobil itu bisa belok kalau ada kecepatan. Kalau pagi mobil kita panasin nggak itu? Nah, lagi kita panasin itu, kita belok ke kanan. Mobilnya belok enggak? Enggak. Tapi begitu kita putar ada yang setia, belok apa itu? Roda. Oke, itu pertama, selesai. Ada lagi tadi. Kedua, mobil itu bisa berbelok kalau ada traksi roda atau cengkraman ban di lintasannya. Contoh, kita jalan di turunan, jalannya licin, turun, kita rem, bannya selip. Begitu ban selip, kita belok ke kanan, mobilnya belok nggak? Kemana arahnya? Searah momentum dihimpun sebelumnya, lurus ke depan. Jadi gitu ya. Terakhir, mobil itu bisa belok kanan, belok kiri kalau dia ada di lintasan. Mobil nih, nyetir mobil. Di depan ada jampingan, Pak. Jumping. Lagi jumping di depan ada pohon. Karena takut nabrak kita belok ke kanan. Mobilnya belok enggak? Enggak. Kenapa itu? Karena ada lintasannya. Bisa dipahami, Pak? Itu bedanya. Silakan Bapak. Enggak, saya masih penasaran sama soalnya bahasa saya mengendalikan. Apakah itu bisa, maksudnya salahnya apakah betul-betul salah? Kita Iya, kan mengendalikan. Baik. Jadi gini ya, jangan sampai kalau kawan jawabnya benar kita salahkan juga, ya. Ada yang remang-remang nggak jawabannya? Kalau dia mengarahkan kendaraan salah. Oke. Mengendalikan Sama. Mengarahkan ban mobil benar. Kalau ban mobil betul. Karena gini, Pak. Kita bawa mobil nih kan, ada tikungan tajam ini. Kita terlambat, kita rem nih, gitu kan, selip nih, kita belok ke kanan, mobilnya belok enggak? Ban selip. Yang ada kita lurus aja kan? Kalau udah begitu bilang apa? Kenapa kau bisa masuk siri? Itulah Pak, percaya enggak percaya Pak. Setir udah habis ke belok kanan,
nggak belok tuh mobil Pak gitu. Kemana? Dan wah ini memang angker kali tuh kalau itu. Bisnis. Jadi begitu Pak, bisa dipahami? Ya, Baik Pak. Oke, baik, terima kasih. Kedua, selanjutnya lagi. Gak apa-apa, ini nyantai aja. Ini kan pre-coasted seperti kata Pak Hadi. Pre-coasted. Belum masuk kita ini. Kalau mobil ini Pak, baru dipanaskan. Jadi jangan tanya sampainya, baru panas ini nih. Baik, tapi ini dipanasin langsung digas ini repotnya. Baik, selanjutnya fungsi kopling. Nah, apa ini? Clutch. Ada yang bisa bantu? Ya, setahu saya kalau kopling itu kan dalam posisi untuk menetralkan ataupun dia sebagai tahapan jika kita menggunakan posneleng itu kita oper gearnya, kita menggunakan kopling. Oke, ada yang bisa bantu lagi? Dalam bahasa sederhana aja, Pak, kopling itu apa sih? Fungsinya apa sih? Pak Bayu mungkin bisa bantu apa? Fungsinya? Roda gigi dan poros ekor. Oke, ada lagi yang lain. Ini bisa jadi berarti ini operator dongfeng, Pak. Kopling dia putar kan? Roda gigi dia kan? Membantu saat pengereman, Pak. Membantu saat pengereman. Yang ngecerin dulu kalau saya Heeh. ngecerin dulu. Kalau mau ujungnya lem, kita netralkan pakai kopling. Oke. Fungsi kopling apa kira-kira? Ini tiap hari bawa mobil ini. Yang pertanyaannya seputar bawa mobil gitu. Pak Yudi, coba. Untuk perpindahan gigi, oke. Apalagi? Untuk memudahkan perpindahan posneleng. Iya. Jadi gini, fungsi dasarnya memang betul hasil akhirnya mudah. Tapi fungsinya apa? Memutus dan menyambungkan putaran mesin ke putaran penggerak. Memutus atau menyambungkan. Tapi kalau ada kawan yang benar jangan salahin juga. Izin Pak, kalau Iya. saya ini bukan jawabannya benar atau salah Pak. Apa itu coba? Apa? Tapi tulisannya nggak jelas. Karena kebetulan dokter nih Pak, jadi tulisannya ngikutin tulisan dokter Pak. Ini agak-agak ngeri nih saya sama orang main Pak Wah. Udah main fisik ini kayaknya. Ngeri sedang. Oke, kita lanjut ya. Sekarang Pak, boleh diulang Pak tadi? Iya. Kopling apa fungsinya? apanya? Oh, fungsi dari kopling. Memutus dan memutuskan putaran mesin ke arah putaran roda. Kalau teknis mesin, dia memutus ke arah transmisi, persneleng. Memutus dan memutuskan. Meneruskan putaran mesin ke arah putaran roda. Meneruskan. Meneruskan, memutus dan meneruskan. Jadi dia kan bisa on off. Putaran mesin ya Pak? Iya, putaran mesin ke putaran roda. Kalau koplingnya selip, dia nggak muter-muter rodanya, Pak. Iya. Oke, ada lagi? Clear? Baik, kita teruskan lagi ya. Sekarang nomor 23. Apa fungsi dari rem? Apa ini? Ini tiap hari kita injak-injak ini. Menghentikan laju kendaraan. Laju kendaraan, apalagi Mengurangi kecepatan. kecepatan. Ya itu tadi contohnya, Pak. Masuk tikungan, terlambat ngerem nginjak, subrak, gitu kan. Percaya enggak percaya, Pak. Rem udah keinjak habis, Pak. Mobil enggak berhenti, kata kita kan. Fungsi rem itu apa? Hanya untuk memperlambat sampai menghentikan putaran roda. Jangan pernah berpikir fungsi rem untuk menghentikan kendaraan, Pak. Kenapa? Karena kalau ada masalah, maka otak kita akan berpikir apa? Hentikan kendaraannya, betul? Nah, kalau lagi bawa mobil di jalan raya, di jalan tol, katakanlah kecepatan relatif tinggi 70-80 km per jam. Tiba-tiba ban depan kanan pecah. Dar, apa dalam pikiran kita? Mau ini masalah ini. Mobil berhenti nih, harus berhenti. Apa yang buat menghentikan mobil? Rem, injak rem serta-merta. Apa yang terjadi, Pak? Terguling-guling. Terguling-guling. Kenapa sih terguling? Ya itu dia. Karena ketika kita dalam kecepatan yang tinggi, daya dorong masih tinggi, momentum masih besar, kita hentikan ke depan rem
Z begitu rem 80% bobot kendaraan dan muatannya pindah ke depan. 80% pindah ke roda yang lebih rendah ya terguling. Jadi apa fungsi rem? Memperlambat dan menghentikan putaran roda. Oke. Bukan kendaraannya ya. Pak, tadi saya setuju dengan Pak Abraham. Kalau nggak setuju, tanyakan. Wajar, Bapak udah tahunan bawa mobil. Secara keilmuan nggak dilakukan lagi. Faktanya apa? Kita masih selamat sampai sekarang. Kalau kita nggak kompeten, Pak, udah selesai dari kemarin, Pak. Betul ya? Nah, jadi kalau punya keilmuan boleh, tak apa-apa. Kita ngobrol di sini. Ya, oke. Terus nomor 23 clear ya? Nah, nomor 24. Fungsi pedal gas atau akselerator. Apa tuh? Mengatur kecepatan pada saat berkendara. Mengatur kecepatan pada saat kendaraan. Ada lagi? Menambah laju kendaraan. Oke. Ada lagi? Gila. Ini yang benar nih. Fungsi pada saat pedal gas apa? Hanya menambah putaran mesin. Nah, kalau di sini ada orang teknik ngomongin apa fungsi pedal gas? Mengatur suplai, maksudnya bahan bakar dan udara ruang bakar. Ya betul juga. Betul juga. Imbasnya apa? Menaikkan putaran mesin. Oke. Bukan mengatur kecepatan kendaraan. Salah lagi tuh. Salah. Salah. Kenapa? Kecepatan kan dia outputnya daripada proses itu. Oke, baik. Mantap. Luar biasa ini. Jadi begini, Pak. Kalau bukan, ini bukan pegel. Ini cuma menunjukkan saja. Jadi gini. Kalau saya lagi nyetir, saya masuk gigi 1 black. Kebetulan saya pakai manual transmission. Saya angkat koplingnya, mobil jalan ya. Saya injak gasnya nih, tambah cepat. Saya injak lagi nih, tambah cepat. Saya injak lagi nih, tambah cepat. Jadi fungsinya ini apa ini? Iya, betul juga sih. Mengatur putaran mesin. Setuju? Pak Bram cukup? Ya. Iya. Gini Pak, ini baru pre-course test. Nanti jangan terjebak di sini. Dalam training kita ada nanti, ya. Sip? Saya nggak terjebak kok, penasaran. Saya itu agak geli kalau dengan Pak Bahasa, penasaran gitu apa gitu. Oke, ya terus lagi. Sekarang nomor 25. Fungsi persneling atau gigi mobil itu apa sih? Berguna percepatan, Pak. Percepatan pembangunan. Iya, itu dia. Fungsinya dalam bahasa apa? Mengatur kecepatan, perlambatan, serta gerak mundur yang optimal. Jadi mengatur kecepatan mobil itu apa? Transmisi. Pak, mobil saya Pak Matic. Nggak ada giginya Pak, tinggal gecek-gecek aja. Iya betul. Yang ngatur apa? Ya transmisinya, namanya transmisi Matic. Kalau Bapak ada, katakanlah contoh pabrikannya mengatakan D2L. Kalau Bapak taruh di L, ya dibecek seberapa ya begitu aja mobil jalannya. Kenapa? Karena transmisi tidak berpindah. Pak, saya kan pakai motor Matic Pak, nggak ada giginya Pak. Ada. Namanya CVT, Continuous Variable Transmission. Gitu ya. Yang ngatur apa? Ya transmisi. Kalau rollernya diringanin, ya sampai seberapa gas aja nggak kencang tuh motor. Gitu. Clear? Oke, kalau clear cukup. Sekarang jumlahkan aja berapa yang benarnya. Salah semua, Pak. Banyak salah ini. Kita
pengalaman saja. Kalau bener semua jangan ketik sendiri. Aman lah itu. Jadi begini, ini cuma gambaran saja Pak. Ini yang lain nggak kita periksa ini ya. Yang lain nggak kita periksa ya. Ini sebagai gambaran saja. Tiap hari nyetir, bertahun-tahun nyetir. Fungsi setir nggak tahu, fungsi rem nggak tahu, transmisi nggak tahu, selamat, hebat lah. Ya, ya coba. Nggak tahu semua fungsinya, selamat. Artinya apa itu Pak? Beruntung lah kita yang selama ini Pak. Beruntung, hanya beruntung. Nggak tahu fungsi tapi bisa semua, selesai sekarang. Saya kalau lapar ke sini. Mungkin sebelum ini Pak kita sudah tahu fungsinya, cuman beda persepsi aja. Gitu ya? Iya, tepuk tangan tuh Pak orang. Dengan adanya diklat ini kan kita persepsi disamakan sehingga bagus. Gitu, Pak. Siap, terima kasih. Enggak Pak, betul, itu betul. Saya percaya itu, saya sangat percaya itu. Nah, tapi kan kebutuhan sekarang ini Pak, kita bukan hanya untuk kita saja. Pulang ke Mambarwah, Bapak harus menyampaikan ini, betul ya? Nah, kalau salah menyampaikannya, seorang instruktur, trainer, guru, ketika dia menyampaikan akan menjadi referensi, Pak. Dan kalau salah referensi, selesai kita, Pak. Akan diingat, siapa trainernya dulu? Wah, itu Pak Abraham tuh. Wah, kacau banget. Ini baru pendahuluan loh, udah banyak salahin. Oke. Baik, kalau gitu kita mulai ya, Pak ya. Pak, ya, Ada pertanyaan? Ya, silakan Pak. Kalau radius putar masing-masing kendaraan itu, contohnya mobil ya? Iya, gimana? Satu mobil itu dengan mobil yang lain tuh sama nggak sih ya Pak? Beda pasti. Beda. Saya jawab dulu ya. Beda masing-masing mobil. Beda. Tapi penjelasannya bisa tahan nanti. Bisa? Oke. Tulis kalau lupa. Saya takut lupa, tulis. Kalau saya nggak jawab, tanyakan lagi. Ya. Karena kalau saya jawab sekarang, muter-muter nanti kita bolak-balik nanti kita. Ya. Jawab sekarang, nanti bahannya nanti apa lagi yang dijelaskan di sana. Bukan Bang, kita putar-putar sini-sini aja kan gitu kan? Oke, siap? Ya Pak. Iya. Ini siaran langsung loh, nggak diedit. Ini nggak diedit nih Pak Mat, langsung aja itu. Kami tergantung senior aja lah. Bukan dong, cuma direkam doang. Baik, kalau tadi kan kayak yang lain tuh kayak apa? Kendaraan yang jadi prioritas di jalan. Nah, kalau untuk orang apa P2TD mah kecil lah itu ya. Udah kecil itu apa? Itu kan undang-undang. Saya ngeri kalau ngomong undang-undang sama orang pemerintahan nih Pak. Oh iya, hafal semua dia pokoknya dibuatnya. Buat apa ini? Baik, jadi kayak contoh segitiga pengaman. Nah, ini kan dasarnya adalah dari Kemenhub. Kemenhub. Jadi 293. Nah, terus dia dikuatkan lagi di Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Pasal 121 gitu kan. Nah, tadi dikatakan tadi sama Pak Harudin ya. Itu tentang apa namanya? Yang bertanggung jawab di jalan. Nah itu jelas memang pasal 234 di Samsu, pasal 1 dibilang gitu, atau ayat 1 dibilang gitu. Pengemudi, pemilik kendaraan, usaha angkutan yang bertanggung jawab atas kerugian. Jadi memang pengemudi. Jadi dia ngomong salah nggak salah kalau kecelakaan, iya pengemudi duluan. Meninggal pengemudinya baru pemilik kendaraan. Jadi kalau perusahaannya rental, ya pemiliknya Pak. Itu aturan undang-undang. Habis pemiliknya mati, wis itu juga Pak, baru perusahaannya. Kayak enak punya perusahaan itu Pak. Oke, kita teruskan. Ini tadi sudah sampaikan ya. Ini semuanya oke lah ya. Semuanya pakai batik, malah saya minder hari ini sebenarnya. Saya salah kostum ini Pak. Harusnya pakai batik juga gitu kan, supaya nyamar, ya kan? Nyamar juga jadi trainer P2TD kan?
Baik, nah ini saya berharap gini Pak, bukan nggak boleh terima telepon, boleh, kan telepon ini kan kepentingan ya. Nah, tapi kalau bisa terima telepon jangan di ruangan ini, setuju ya? Telepon keluar, karena kalau terima teleponnya telepon bisnis Pak, terlalu banyak uang dengar nanti. Kawan-kawan dengar semua ini nanti kan minta bagi pula. Baik, nah semua nanti saya berharap semuanya aktif, jangan Pak Abraham hanya aktif. Ya kan? Saya biasanya di awal-awal doang, nanti pas di tengah-tengah udah mengkerut. Kalau kedua ya. Kalau ibaratkan apa mesin itu dia apa namanya engine 2 tak ya. Awal bang terus kendor gitu, tapi enggak lah. Pak Abraham saya tahu dia Ini pasti. teman-teman saya jago-jago semua Pak, ini belum keluar aja, mereka pas pertengahan nanti jago-jago semua. Paling mantap aja Pak ya. Siap. Baik. Oke, nah besok semuanya sih masih berlaku ya. Besok kita ada praktek besok. Saya berharap semua dalam kondisi prima. Jadi besok kalau malam ini nanti ada keperluan jangan malam-malam pulangnya ya. Karena saya tadi dengar ada isu tadi Pak Adi. Ini kebetulan Pak Adi agak senior sini. Saya bilang ada isu. Tadi ada petunjuk katanya daerah sini jalan kaki santai aja sampai katanya. Beli adet. Ini bukan survei Pak. Ternyata diam-diam udah ada Pak Lurahnya di sini rupanya ya kan. Oke, kita dengar lagi. Inilah Pak, kelamaan di hutan jadi kayak begini. Begitu. Baik. Kemudian besok itu Bapak akan menerima sertifikat of completion dari IRSA kalau Bapak mengikuti kedua sesi secara penuh. Teori hari ini dan praktek ya, ada beberapa hari praktek. Kemudian Bapak akan menerima ID kompetensi yang diberikan oleh IRSA kalau nilai memiliki minimum 65% di masing-masing sesi. Ya, jadi kalau sertifikat kalau Bapak ikut dapat semua. Certificate of completion. Nah, kalau dia kita pandang kompeten maka minimum adalah 65%. Kita santai saja. Ini saya sih percaya Bapak nggak usah ikut aja tahu semua pasti. Dan ini saya bukan bohong. Yang saya katakan tadi ini semua ahlinya. Ini ahlinya ini. Wah, manajemen mutu. Jadi kalau cek kendaraan tahu persis ini. Iya kan, commissioning tahu persis ini mutunya bagus apa tidak. Yang lainnya mantap-mantap semua penyelenggara diklat, apalagi kurangnya. Jadi sekarang keilmuan ini tinggal diikat Pak, diikat lemparkan selesai lah. Semakin Bapak ngomong seperti itu semakin terbebani kan. Enggak lah, ini fakta itu Pak. Baik, nah kemudian besok kita Bapak kita ada praktek namanya commentary driving. Pernah dengar Bapak? Belum pernah ya? Belum pernah melakukan ya? Jadi sesuai dengan namanya ini bahasa Bogor ini Pak Yudi. Iya, commentary driving. Komentari berkomentar. Driving mengemudi. Jadi mengemudi sambil berkomentar. Jadi nyetir sambil ngomong. Jadi nanti akan saya bahas apa yang Anda ngomongin. Tapi commentary driving ini Bapak-bapak ya, bukan teknik mengemudi. Jadi jangan bilang bahwa itu Haikal gila itu. Masa ngajar nyetir sambil ngoceh. Jadi bukan. Tadi commentary driving adalah metode assessment. Cara menguji orang. Nanti akan saya sampaikan bagaimana tata cara melakukan commentary driving ya. Nah, besok itu kalau dipandang sama instruktur cara mengemudi akan Anda membahayakan, maka Anda akan dihentikan. Akan digantikan dengan peserta yang lain atau digantikan dengan instrukturnya. Cukup jelas? Agenda kita? Oke, jelas. Ini tadi sudah jalan. Nah, ini dia. Hari ini kita ngomongin tentang risk management. Ini bosan kali ini. Tiap hari ngomong, tiap pagi safety meeting, safety briefing gitu kan. Tapi ini harus saya sampaikan karena ini sebagai referensi bahwa Bapak ketika akan menyampaikan nanti. Gitu ya. Kemudian kita masuk ke metode siaga namanya. Terus ada pengenalan ramah mengemudi dengan ramah lingkungan seperti dikatakan tadi di area pembukaan bahwa
mengemudi ini kalau bisa ramah lingkungan, artinya eco driving, mengemudi dengan ekonomis gitu ya. Terus ada pengendara kendaraan, nanti terakhir ada uji penyerapan materi di sore hari. Besok kita ada praktek di area tertutup. Jadi kita nanti besok tadi nanya, Pak, ada belajar ngerem Pak? Ada belajar ngepot nggak? Nggak ada. Tapi recovery ketika kendaraan kita slip ada besok. Jadi kita nggak ngajarin Bapak suruh ngepot, tapi kalau ngepot gimana caranya, how to, ya kan? Besok ada juga. Terus apalagi tadi? Minta apa? Rem udah, besok ada pasti. Kalau nggak ada minta Pak. Besok boleh yang tugas incas Pak An sama Pak Lili. Kalau besok dari nggak ngajarin rem Pak, minta. Mana remnya? Pasti ada. Gimana ngeremnya gitu kan? Jangan besok diajak ngopi aja kita dari Pak. Ya kan ngopi-ngopi selesai kan? Ngopi-ngopi terus yang pakai jalan kaki sebelah Ah, gitu. Mutar kemana-mana, balik situ lagi kan? Baik, katakan lagi. Ya, ini kalau kita bicara lingkungan Pak ya, lingkungan ketika kita berkendara itu Pak, banyak jalan rusak, kemudian ada pasar tumpah, sekarang lagi banyak banjir. Ini kondisi di jalan kita ini. Iya, banyak semua. Jalan lebar sekalipun banyak juga perilakunya ngaco juga. Nggak terlihat, dia nggak mikirkan ada apa. Ini seperti ini. Ini CCTV di Cina, maka dia laju di sebelah kanan. Jalannya lebar. Aduh Pak, ngomong dulu Pak, saya shock ya. Oh, gini. Saya kemarin di iklan kereta api Pak, lihat langsung ini saya pusing. Pusing ya? Tolong diperingatkan dulu. Siap, mohon maaf kalau gitu. Iya, baik. Baik Bapak, ini beberapa film tapi enggak ekstrim lah. Itu cuma sekedar just to know saja gitu, bayangan saja ya. Terus kemudian gini, tingkah laku manusianya. Nah, ini dia. Ada enggak yang bawa seperti ini? Banyak Pak. Ada banyak. Ah, ini ada sambil main HP kayak gini nih. Lah ini faktanya ada foto, Pak. Iya, karena kata orang itu foto itu, Pak, foto dia hanya merekam satu kejadian, Pak. Dulu, sekarang bisa diedit, Pak ya. Tapi itu faktanya. Ini dia. Terus ada juga orang yang seperti menyeberang seperti ini, banyak macam-macam. Bawa mobil, main handphone, banyak nggak? Banyak. Tapi di ruangan ini pasti nggak ada lah. Saya percaya nggak ada, ya. Nggak ada lah, masa kita kan instruktur itu Pak jadi role model. Contohnya begitu kan hancur. Makanya ada pepatah kan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari, itu dia. Karena kita memang harus jadi role model. Terus bicara arogansi di jalan, ini dia. Mobil yang suka-suka atau berebut, ini bicara arogansi nih. Nggak ada yang mau ngalah. Bahkan kemarin kita lihat di TV sempat viral yang sampai pukul-pukulan. Seperti menurut kenyataan. Yang menurut data lain lagi, yang terbaru itu. Sebelumnya ada yang pukul-pukulan. Kalau nggak salah itu yang menjadi korban anaknya anggota dewan. Ya. Nah itu dia. Itu. Ini arogansi. Yang kadang-kadang orang yang nggak penting tapi ngerasa penting, Pak. Banyak itu, Pak. Rotary. Nggak tahu kalau di Kalbar di Ponti banyak nggak orang pakai Rotary? Banyak, Pak. Banyak. Nah, kadang-kadang di sini nih semua minta kawal, dan resmi dikawal, dan itu sesuai dengan aturan juga karena petugas kepolisian punya hak diskresi. Nah itu kadang-kadang orang yang nggak penting tapi ngerasa penting, Pak. Itu luar biasa ngerinya. Kita bawa mobil di sini, jalan mobil.
di belakang tweet, bingung kita. Bahkan kemarin dari Polri, Dispen Polri ngomong, kalau udah begitu itu jangan dianggap. Katanya kan, dia bilang begitu, jangan dianggap. Nggak kita anggap, keluar pistol, bahkan betul. Betul. Kemarin berita yang terakhir, Kapolda Metro Jaya menyita KTA dari Pas Pampres. Karena dianggap menghalangi jalan dia. Nah iya, makanya kemarin dikumpulin tuh ke istana. Yang tapi itu jenderal Pak, itu fakta Pak. Kapolda Metro Jaya. Jenderal. Ya, Pak. Ya. Tapi kan di jalan itu yang prioritas kan sudah ada peraturannya. Betul. Undang-undang. Ambulans. Pertama pemadam kebakaran. Kedua ambulan yang mengangkat orang sakit. Terus pejabat negara. Nah, kemudian pejabat negara lah, tak lagi cuma 3 ya saya ingat. Nah, selebihnya masyarakat dia bisa mengajukan kepada Polantas, PNBP berbayar. Nah, tapi dengan memperhatikan kalau di ruas jalan tetap kepada undang-undang. Artinya yang bisa dikawal dia bisa mengajukan tapi berbayar seperti itu. Iya, betul. Nah, ketika di ruas jalan artinya kan kalau dia ketemu dengan tadi unsur-unsur yang tadi tetap yang pengawal kembali kepada undang-undangnya kan seperti itu ya Pak ya. Ketika itu harusnya. Nah, kalau pejabat negara yang belum dikategorikan di sini, pejabat negara yang dihitung sebagai pejabat negara ini siapa saja? Apakah misalkan Kapolres juga pejabat, tapi levelnya di mana gitu kan? Ya. Nah, ini kan kalau kita melihat ada lagi pejabat pemerintah pusat, pemerintah daerah, bupati, gitu kan? Ketemu dengan presiden, tentu kan ada level-levelnya. Kalau pas Pampres lewat ya berarti bupatinya yang mengawal bupati harus minggir dulu gitu ya. Itu dia. Protokol, masuknya itu ke protokol Pak. Betul. Jadi tapi kembali gitu Pak, yang ke Bapak tadi itu ada aturannya, ada PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Nah lewat apa pengawalan. Nah dasarnya apa? Diskresi. Nah diskresi itu apa Pak? Bisa dia melawan undang-undang Pak. Jalan 2A di satu arah bisa nggak? Bisa kontraflow. Memang di undang-undangnya dikatakan polisi memiliki kewenangan ada sarana prasarana rambu-rambu. Jika ada polisi yang didahulukan itu adalah orangnya, bukan rambu-rambunya Pak. Jadi polisinya yang didahulukan, undang-undang juga mengatakan. Betul, iya. Ya. Artinya begitu. Jadi kadang-kadang kita ini ngerasa gini loh. Ini padahal dari Kadispen Polri ngomongin, Dispen Polri bilang. Kalau ada yang orang pakai strobo sosokan, jangan dianggap. Kalau orangnya, kalau polisinya ya boleh Pak, karena dia rambu bergerak. Iya betul. Ya. Nah, karena itu dia ada orang yang ngerasa penting, ngerasa sangat penting. Oh, salah. Rombongan apa? Motor besar. Kadang-kadang mau liburan ke puncak Pak, karena macet, ya bayar juga. Betul ya? Betul lah. Coba dalam Bogotannya, betul nggak Pak? Soal kan rotarinya sama polisi, sama-sama punya rotari. Oke, baik. Jadi inilah ya gambaran kita ya. Ini ada si orang di jalan. Ini kalau kita lihat di sini ini apa namanya? Nah ini dia nih ya. Ini klub mobil Pak. Klub mobil ya kan, ya kan, saya nggak ngerti itu. Wah, ya kan? Ini luar biasa ini. Itu orang merasa penting lah ini. Sama-sama merasakan macet ke Jakarta. Karena memang nah ini yang penting. Pasir ini sama sekali.
Mobil orang nomor 1 di Indonesia pun diam menurutnya. Nah dia nggak penting-penting amat, nggak buru-buru amat. Nah, kadang-kadang kita ini asal kumpul sama kawan, apa kalau istilah klub itu apa namanya Pak? Kopdar, kopdar. Asal kumpul sama kawan-kawan ya sudah lah, pasang tari dah. Wing nggak ngerti di mana kita. Ini dia kadang-kadang. Ada lagi Pak yang sekarang lagi tren tuh. Apa itu? Yang ini klub motor yang mengawal ambulan tuh. Betul. Itu yang lebih terbaru lagi tuh. Iya, jadi apa namanya apa istilahnya? Guard. Relawan ambulan. Nah ini dia. Ada lagi. Iya. Mulia lah, maksudnya mulia Pak. Maksudnya. Tapi kadang-kadang dia membahayakan Pak. Mulia maksudnya. Tapi dia kadang-kadang karena rasa ya sama. Kalau kita udah pakai peci rasanya nggak perlu pakai helm Pak. Iya kan? Udah hebat. Perasaan kita peci udah lebih kuat dari helm kalau pakai motor nih. Karena dari ibadah kan, ya kan? Woi lengkap. Dipanggil Tuhan pun siap lah kira-kira kan. Nah ini kadang-kadang sama apa namanya relawan ambulan. Nah tapi dengan terakhir relawan ambulan itu kan banyak di Jabodetabek itu Pak. Kemarin sudah ada sedikit koordinasi dengan Polda Metro Jaya. Jadi sudah ada pembinaan. Dan mulai berkurang itu. Tapi di Ponti nggak ada kan itu? Apa tuh Pak? Relawan ambulan gitu. Kalau ambulan lewat dia langsung ini kan? Ada juga. Ya itulah kalau itu tugas kawan-kawan lah. Kasih tahu ya Pak ya. Jangan dia ngerasa lebih dari ambulan Pak. Ambulan itu pun ngerem, dia enggak Pak. Ketabrak urusannya. Karena begitu kecelakaan yang ada apa rugi. Betul nggak itu? Begitu kecelakaan yang ada kerugian. Nggak ada lain. Nggak ada. Karena begitu kecelakaan, bicara dia yang salah. Saya prioritas. Lampunya hijau, giliran saya. Jalan, dia yang nyelonong, dia yang salah. Begitu berat, tabrak, untung. Rugi nggak ada, yang ada kerugian. Begitu kecelakaan rugi. Bicara dari karir, kalau kecelakaan gimana? Apalagi di BP2TD. Di IRSA juga Pak. Apalagi Pak kalau IRSA. Kalau IRSA, instruktur kecelakaan selesai Pak. Selesai. Karena orang safety tidak banyak Pak di dunia ini Pak. Orang safety itu Pak, hari ini dia di Nestle. Besok dia di Unilever Pak. Bulan depan dia pindah ke Freeport. Setengah tahun lagi pindah dia ke Kaltim Primakol. Jadi orang safety dia aja Pak. Nah kami kaitan dengan orang safety. Begitu Haikal kecelakaan, selesai Haikal Pak, nggak dipakai lagi. Habislah rezeki kita. Gitu. Sama BPTD kan. BP2 apa? BP2TD sama juga. Dia ngajar kita tapi dia nabrak. Gimana? Kita baru ngajari supir angkot. Begitu besok, dor masuk Pontianak Pos. Iya kan? Apa namanya? Instruktur dari BP2TD kecelakaan. Waduh, jangan sampai. Jadi kita jadi role model. Intinya jangan pernah kecelakaan. Karena begitu kecelakaan semua akan sia-sia, percuma. Nah ya kita teruskan ini. Ini bicara kecelakaan. Nah Indonesia ini banyak sekali sepeda motor. Seperti yang tadi pembukaan kan, sepeda motor ini luar biasa. Karena memang sepeda motor ini alat transportasi yang terjangkau. Nah tapi kecelakaan itu di Indonesia itu 8 dari 10 kecelakaan melibatkan sepeda motor. 8 dari 10 kecelakaan itu melibatkan sepeda motor. Itu jelas. Kemudian ini data juga bahwa di Indonesia juga setiap tahun orang meninggal 36.000 Pak. Ini akibat kecelakaan kendaraan bermotor di jalan raya. Kalau kita lihat BPS dari Badan Pusat Statistik
kalau boleh dibuka, itu terakhir kemarin 2020, sisanya 25.000 orang yang mati tiap tahun. Itu padahal kita sudah ada dekadensi keselamatan jalan raya 10 tahun ya. Udah lewat tuh Pak, tahun 2002 terakhir. Betul gitu Pak ya? Betul. Masih 25.000 orang. Jadi bisa saja itu, karena COVID kemarin itu mana orang jalan. Betul Pak ya? Nggak ada orang jalan tahun 2020 itu. Itu saja masih 25.000 yang meninggal. Itu yang meninggal yang tercatat. Yang tercatat. Dari kecelakaan di ruas tol Jagorawi, minibus penumpangnya 7. 3 orang meninggal di tempat, 5 orang luka berat dibawa ke rumah sakit. Yang meninggal berapa? 3. Faktanya 5 orang ini seminggu kemudian meninggal juga Pak. Apa tulisannya? Ya luka berat itu. Asal pernah dia tulisan. Jadi fenomena bisa jadi apa namanya? Seperti gunung es. Atasnya kelihatan segini tapi nyata faktanya. Belum lagi nggak terlaporkan. Damai di tempat, bla segala macam. Kalau di dunia ini sumber dari WHO dikatakan 1,2 juta setiap tahun. Dan ini banyak terjadi di negara-negara berkembang. Kan berkembang ini sepeda motornya banyak Pak. Jadi 8 dari 10 kecelakaan melibatkan sepeda motor. Kemudian ini dari Pustal, ini sudah tulisan potensi logistik punya UGM dan UI. Di sini ada yang dari UGM. Jadi UGM dan UI itu di tahun 2004 mereka melakukan penelitian Pak. Jadi kalau terjadi kecelakaan, maka akan mengakibatkan pemiskinan kepada keluarga korban sebesar 63%. Jadi kalau ada kecelakaan, meninggal, keluarga tinggalkan akan miskin besar 63%. Nah ini yang sisanya mungkin yang nggak miskin ini sisa dari 63% ini mungkin orang-orang yang secara ekonomi sudah baik, atau istrinya bekerja, punya usaha lain, atau istri itu pandai cari bapak untuk anak-anak kita itu lebih bagus dari kita. Ya itu Pak ya. Jadi dia nggak miskin jadi. Itu fakta itu. Nah, kemudian sumber dari NHTSA National Highway Traffic Safety Administration ini kayak KNKT daratnya ya Indonesia ya. Nah mereka melakukan penelitian begini Pak, bahwa dikatakan manusia modern punya potensi bahkan sudah pernah mengalami kecelakaan kendaraan bermotor dan pribadi sebesar 86%. Jadi definisi manusia modern adalah orang yang punya kemungkinan, punya probability ada di jalan. Saya sih bukan dukun ya, dengan dasar dia ini saya bisa katakan ini. Semua yang di ruangan ini sudah pernah mengalami kecelakaan kendaraan bermotor. Ada yang belum pernah? Ya ini dia dasarnya. Silakan Pak. Pak Ivo belum pernah Pak. Belum pernah ya? Angkat tangan tadi. Yang membedakannya apa? Tingkat resiko. Pak Ivo belum pernah? Belum. Jadi kita di sini ada 20 orang, 1 banding 15. Peserta 15. Peserta 15. 1 banding 14. Ada 1 orang yang belum pernah celaka. Belum celaka. Pernah pakai sepeda motor? Pernah. Pernah terpeleset? Pernah. Ditabrak orang? Naik angkot ditabrak orang lain? Pernah? Tabrak angkot belum. Naik mobil sepeda motor terpeleset? Terpleset juga sepertinya belum. Ditabrak orang lain? Ya kecuali kalau di apa? Diserempet belum ini? belum. Belum pernah. Besok saya serempet. Atau terjatuh, bawa menggunakan motor, nabrak sesuatu di belakang mungkin. Jatuh belum pernah. Belum jatuh ya? Yang membedakan itu apa? Tingkat resikonya. Ada yang kecelakaan patah tangan, nah orang bisa meninggal. Ada yang luka, ada yang lecet bempernya, kecelakaan. Naik mobil ditabrak sama orang lain, ada. Itu kecelakaan bukan? Kecelakaan, tapi resikonya kecil. Jadi itulah gambarannya apa, bahwa kita sebagai manusia modern, orang yang punya kemungkinan ada di jalan,
kita punya potensi, bahkan sudah pernah mengalami kecelakaan kendaraan bermotor sebesar 86%. Hai, ini film gak usah kita setel ya, panjang ya, nanti Bapak boleh. Nah ini kerugian Pak, kerugian akibat kecelakaan kendaraan bermotor di Indonesia. Tadi yang pasti ribuan orang meninggal tiap tahun. Di sini dari secara ekonomi. Ini semua data Pak ya. Tadi data semua. Ini data dari Asian Development Bank. Dikatakan Indonesia tuh rugi sebesar 250 triliun per tahun akibat kecelakaan kendaraan bermotor. Ini kerugian kita. Jadi kalau ada uang segini ini nggak ada kecelakaan, ini luar biasa pembangunannya Pak. Ini contoh Suramadu. Suramadu panjangnya 5,5 kilo. Ada yang pernah ke sana? Pernah ya? 5,5 kilo. Dibangun dalam kurun waktu 6 tahun. Karena yang masang masih Presiden Megawati, peresmian SBY udah kedua kali. 6 tahun dibangun. Berapa anggaran yang dihabiskan? 4,5 triliun. Nah, coba bisa bayangkan kalau 6 tahun nggak ada kecelakaan, berapa Suramadu bisa kita buat itu? Indonesia Oh ini selesai nih Pak. Iya dah. Ini ujungnya aja setahun aja masih nyisa ini. Ini fakta, ini data. Jadi saya tadi setuju banget tuh di Mukan tuh. Ini kalau bisa minimal ya di Ponti, Kalbar selesai. Kita training semua supaya orang ini sadar bahwa dari training tadi training ini bukan training skill, tapi training defensive training, pengemudi dengan antisipatif dengan basis perilaku. Jadi perilakunya yang kita bahas. Jadi bagaimana orang ini, bukan skill. Kalau tadi saya katakan skill mah nggak ada ragu saya sama bapak-bapak ini hebat semua jelas. Apalagi Pak Yudi kalau dia semotor, gitu aduh ngeri saya dah. Ya kan? Nah, udah ahlinya. Nah kalau tapi ini kayaknya nggak jadi ini Pak. Apa namanya? JSS. JSS itu awalnya segini Pak anggarannya Pak, 1,70. Tapi terakhir katanya kemarin ngebengkak sampai 200 lebih. Belum studi kelayakan lagi karena geografis karena di dekat dengan Krakatau katanya ya. Tapi intinya gitulah, kalau 6 tahun selesai juga ini Pak. Kecelakaan 6 tahun nggak ada, selesai juga JSS ini Pak. Harusnya. Itu dampak kuliah kita di Indonesia saja. Jangan kita ngomongin tentang bahaya risiko kecelakaan. Bahaya itu apa sih kira-kira ya? Hazard, ya itu mah grammar Pak. Hazard, bahaya itu apa sih? Bahaya adalah sesuatu yang bisa merugikan. Sesuatu itu bisa objek. Contoh durian, bahaya kayak gitu. Ya bahaya juga. Kalau kejatuhan bahaya juga ya. Atau orang yang punya riwayat darah tinggi, terlalu banyak makan durian mungkin bisa jadi naik gitu ya. Nah, jalan bahaya nggak ini? Iya bahaya. Kalau licin bahaya ini. Bahaya. Ini pasti bahaya lah ya. Kayak begini bahaya juga. Ya, ini bahaya nggak? Di ruangannya ada bahaya nggak di ruangan ini? Apa contohnya? Ujung meja apa namanya? Listrik. Kabel listrik. Kalau menurut Pak Yudi, Pak Nanda bahaya nggak? Bahaya Pak ya? Jadi bahaya Pak, sesuatu yang bisa merugikan, bisa objek, bisa perilaku, bisa kondisi fisik, bisa cuaca, bisa lingkungan. Itu bahaya. Jadi bahaya adalah sesuatu yang bisa merugikan. Kemudian resiko, apa hubungannya bahaya dengan resiko? Resiko adalah akibatnya. Akibatnya.
konsekuensi. Tadi dikatakan di sini bahaya di ruangan apa? Kabel listrik. Kalau main-main dengan kabel listrik, apa resikonya? Kesetrum. Nah, itu akibat konsekuensi. Kalau bahaya, kalau kata orang safety gini definisinya. Bahaya adalah kemungkinan terjadinya satu exposure atau insiden dan tingkat keparah dari insiden tersebut. Makanya orang safety itu Pak bisa mengukur ini pekerjaan yang berbahaya, ini yang tidak, terus ini yang kecelakaan ringan, kecelakaan berat. Nah, dia bisa mengukur itu. Jadi resiko adalah akibatnya. Nah, kayak gini, ya resiko main tangga ya ketika tangga gitu kan ya. Kalau main handphone bahaya nggak ini Pak? Bahaya. Sambil nyetir, apa resikonya? Nabrak, tabrakan dan sebagainya. Nah, ya inti gitu. Kenalin bahaya di jalan. Ini bahaya jalan banyak, seperti jalan berlubang. Anak kecil bahaya nggak di jalan? Bahaya. Jalan sepi. Bahaya nggak jalan sepi Pak? Bikin ngantuk. Nah, tapi begini Pak ya, jalan sepi. Coba kalau kita nyetir Pak. Jalan sepi nggak bahaya Pak? Nggak bahaya ya? Buat pasangan yang lebih. Bahaya. Jadi lebih privacy gitu Pak ya. Coba gini Pak, kita nyetir, begitu jalan sepi, apa dalam pikiran kita Pak? Kenceng Pak. Tancap gas. Nah, iya. Ini kita nggak sadar dengan bahaya. Kalau udah sepi gini mungkin Pak ya. Coba kita pikir gini Pak, coba dipikir sedikit nih. Ketika kita berpikir jalan itu sepi, maka semua yang di sekitar situ pun akan berpikir yang sama. Orang dari gang mikirnya apa? Jalan sepi. Semua. Jadi begitu jalan sepi bukan tancap gas tapi ting sedikit lagi. Semua di sekitar situ pun akan berpikir yang sama. Jangan sepi bukan tancap gas, ting lagi di situ ya. Makanya dibilang kita berapa? Think before you act. Berpikirlah sebelum kita bertindak. Ya. Pasar, nah ini pasti bahaya. Orang nelpon bahaya nggak? Bahaya adalah. Orang nelponnya kadang-kadang nggak sadar Pak. Kadang-kadang aja ya. Baik, ini kondisi tidak aman. Kemudian ngantuk, bahaya nggak Pak? Ngobrol begini, setut ya, telepon. Yang bikin emosi kalau bawa mobil lihat yang kelakuan kayak gitu. Ini Pak ya? Yang sebelah kiri. Ini. Iya. Kita kesal di bocor ya. Ini biasanya kan mobil motornya mogok. Didorong disetut seperti kan? Itu bahaya. Bahaya dia pasti itu. Tapi ada gini. Banyak juga ini. Nah, apalagi yang dari Emparwa hari Sabtu main Ponti, malam Senin baru mikir baru balik ke ke Emparwa. Wah, mana ada event, ada training, ambil makan, ambil bawa mobil gitu kan? Ini bahaya dia. Ini adalah perilaku yang tidak aman. Jadi kecelakaan kenapa sih? Karena perilaku yang tidak aman atau kombinasi jadi perilaku dan kondisi yang tidak aman. Jadi kondisi yang tidak aman Bapak tidak pernah berdiri sendiri. Tidak pernah berdiri sendiri. Jalan licin, apakah pasti slip? Belum tentu. Pasti nggak? Belum tentu. Jalannya kering, bagus, aspal, mungkin nggak slip? Mungkin kalau perilakunya tidak aman. Coba sambil ngomong-ngomong slip nih, tapi ini masih belum masuk ke slip ya. Tapi kita bicara slip dulu. Apa sih penyebab slip? Penyebabnya, kalau itu kan ininya, apa definisinya? Kecepatan tinggi Pak. Kecepatan tinggi, apalagi? Ya faktor internal dan eksternal. Internal, eksternal, oke. Human error, apa? Tadi kan baru kita bilang itu. Apa sih penyebab slip? Jangan ngomongkan lingkungannya, orang yang licin belum tentu slip kok. Intinya apa?
Manusianya. Penyebab slip itu apa? Akselerasi terlalu kasar, pengereman terlalu keras, menikung terlalu cepat. Itu jangan bilang, kenapa kau bisa slip dan licin? Bawa mobil, belokan slip, berat. Tanya, kenapa kau bisa slip, Pak? Iya, Pak. Mobilnya bawa ke kanan. Jalannya licin, hujan, makanya saya selip, Pak. Yang salah siapa itu, Pak? Manusianya, Pak. Tidak antisipasi. Iya, dia bilang gitu. Kenapa dia selip? Kena hujan, jalannya licin, makanya saya selip. Siapa yang salah itu? Jokowi. Yang kasih Tuhan, tapi yang kasih hujan, Pak. Siapa yang kasih hujan? Ya Tuhan, dia bilang. Nah, sama kayak Bapak itu. Dia bilang betul itu, Pak. Jokowinya di mana? Jokowi yang salah gitu loh. Nama bikin jalan mulus. Jadi semua kembali kepada perilaku yang tidak aman, ya baik. Perilaku kita. Ini dia, kadang-kadang kita ini agak tipis sedikit, Pak, ngomongin begitu kecelakaan takdir. Nggak tahu itu loh, tapi yang pasti agak manis juga bukannya. Ya. Jadi kecelakaan takdir. Kalau bicara takdir, Pak, ini mohon maaf, kebetulan saya Muslim, Bapak ya. Kalau bicara takdir itu, Pak, sehelai menurut agama saya ya, walaupun yang lain saya tidak tahu. Tapi menurut agama saya yakini bahwa sehelai daun yang jatuh pun atas kehendak Tuhan. Siapa? Betul, Pak ya? Ya, betul, Pak. Ya, tapi kalau semua dibuat takdir semua, balik semua ya selesai, Pak, nggak ada usaha lagi kita, Pak. Nggak ada usaha lagi. Bawa mobil, nyetir mobil di luar kota, jalan 60-70, masuk komplek perkampungan, bahaya nggak? Bahaya, Pak. Apa bahayanya? Kecepatan tinggi. Iya. 20-30. Apa bahaya itu masuk perkampungan? Karena anak-anak kecil, Pak. Anak kecil nyebrang, orang bawa motor keluar dari gang, Mak-mak, Pak. mama juga suka, gitu. Bawa mobil, jalan 60 di luar kota, masuk komplek perkampungan, ini bahaya. Tetap 60. Begitu jalan 60, anak kecil nyebrang, brak, ketabrak. Begitu mau dipukulin, ampun Pak, namanya takdir sampai mau nabrak, takdir salah. Iya, kalau gitu nggak ada usaha lagi kita, Pak. Nggak ada. Karena semua kecelakaan masih bisa dicegah. All accident are preventable, itu harus yakin. Semua kecelakaan masih bisa dicegah. Jangan ada yang bilang muatan berlebih, ya kan? Faktor jalannya, faktor kendaraannya dan lain-lain. Tapi intinya semua kecelakaan masih bisa dicegah. Wah, ini cepat sekali nih azannya. Azan bagian Pontianak itu, Pak. Pontianak. Kita belum ya. Kayaknya ini kalau ini saya cuma analisa saja, Pak. Ini analisa, ini lagi di luar kota, jadi GPS-nya off kayaknya, ya, supaya nggak terdeteksi ini, Pak. Jadi nggak tahu dia mana tuh azannya di mana tuh. Gitu, Pak ya? Cibitung, Pak, Bekasi. Oh gitu ya. Oke, baik gitu. Ada yang ngomongin kecelakaan itu karena apa? Karena saya bisa refleks. Bawa mobil jalan 60, masuk komplek perkampungan 60. Wah, saya bisa refleks, faktanya enggak juga. Jadi jangan pernah melakukan kendaraan refleks ini ya. Banyak kecelakaan ini kan pertama gini, Pak. Salah pengertian tentang bahaya. 2, merasa mampu, tidak sudah terbiasa. Kayak sekarang nih semua nih. Ini fakta bukan nih, Pak. Jadi semua berpengalaman bawa mobil. Ini fakta apa bukan? Pengemudi yang berpengalaman cenderung sering melanggar aturan. Iya. Iya, Pak. Setuju nggak itu? Setuju, Pak. Iya. Karena dia berpengalaman. Jelas-jelas di depan itu, Pak, ada di dalam lampu belerang berputar arah. Betul-betul boleh, Pak. Jadi karena dia pengalaman di situ, aman, nggak ada polisinya, betul. Gitu. Kemudian pengemudi berpengalaman cenderung mengalami kecelakaan serius dibandingkan dengan pengemudi yang non pengalaman. Fakta nggak itu? Belum.
pengemudi yang berpengalaman cenderung mengalami kecelakaan serius dibandingkan pengemudi yang non pengalaman. Yang non pengalaman mungkin sering kecelakaan, tapi tidak pernah serius. Kenapa? Bawanya pelan-pelan. Iya, pelan-pelan, nggak pernah kencang, tapi berpengalaman. Begitu kecelakaan, nyerempet fatality. Itu apa aja. Pengemudi berpengalaman cenderung mengemudi di ambang batas kemampuan dia. Fakta gak itu? Yang berpengalaman semua melakukan kesalahan. Lalu ngomong fakta semua, betul? Selamat sampai sini sekarang. Pengalaman, faktanya sering melanggar aturan, mengemudi dia membuat kemampuan dia, selamat semua. Berarti apa lah? Keberuntungan. Nggak mungkin doa istri masih bagus, doa ibu masih bagus, ya. Tapi takutnya istri sibuk ngurus anak lupa doain kita, Pak. Berubah ya gitu ya. Nah, tapi ini banyak nih gangguannya atau belum kompeten berkendara. Ini tidak kecelakaan. Cuaca juga bisa. Dari 8 loncat ke 3 Pak. Artinya banyak, Pak. Banyak penyakit kecelakaan itu. Tapi semua kembali ke sini, Pak. Salah bagaimana tentang bahaya. Mobilnya kurang laik jalan, dia bilangin. Bahaya nggak, Pak? Bahaya. Nah, kalau dia tahu bahaya, ngapa dipakai sama dia? Betul? Itu berarti dia nggak sadar dengan bahaya itu. Letih, bosan, ngantuk, bahaya nggak? Bahaya, Pak. Nyetir, udah tahu bahaya nggak nyetir? Berarti dia nggak sadar dengan bahaya. Jadi dia sadar. Nah, tapi bahaya ini tidak bisa dihilangkan. Bahaya bisa diterima, bisa dikurangi, bisa dipindahkan, bisa diminimal. Gimana? Bener ya? masih inget aja Pak Ari sama ini, sama pre-course test. Ya, jadi kecelakaan ada ini apa? Perilaku tidak aman atau komunitas perilaku kondisi yang tidak aman ya. Udah tahu ada bahaya, main-main dengan bahaya bisa menimbulkan resiko. Kenapa kok masih kecelakaan sih? Nah ini dia. Kenapa? Begitu ada aktivitas, ada bahaya, maka kita hanya melakukan gerakan-gerakan spontan, refleks, tergesa-gesa. Akibatnya apa? Ini tanpa analisa, resikonya apa? Gagalnya tinggi. Bahkan kalau menurut presentasi dikatakan bahwa kalau hanya menggunakan gerakan-gerakan spontan maka gagal sebesar 86%. Kalau berhasil beruntung. Contoh, kita nyetir mobil. Di depan ada mobil parkir di sisi pinggir jalan sebelah kiri. Bahaya nggak? Nyetir di depan, di pinggir jalan ada mobil parkir di sisi kiri pinggir jalan. Bahaya nggak? Tidak. Bahaya nggak? Coba. Ada yang bahaya, ada yang enggak. Kalau enggak, kenapa? Bahaya. Kalau kendaraan tersebut tidak tiba-tiba berjalan, berarti kan tetap di pinggir. Betul. Jadi gini, kalau kita jalan, ada mobil parkir di pinggir jalan. Kita tahu nggak mobil itu bisa jalan apa enggak? Nggak tahu ya. Intinya bahaya. Bahaya itu apa? Tadi definisi bahaya apa? Sesuatu yang bisa merugikan. Dia belum merugikan loh, tapi berpotensi. Nah, itu bahaya. Bawa mobil di depan dan bawa mobil parkir sebelah kiri. Bahaya nggak sih? Bahaya. Apa bahayanya? Mengurangi jarak pandang. Mengurangi jarak pandang. Di depannya ada area blind spot. Oke. Tuh, ada lagi apa lagi? Bisa nggak dia buka pintu? Bisa. Bisa. Kalau dia buka pintu berat. Kaget. Bisa nggak dia tadi Bapak putar balik? Bisa. Ada motor dari depannya. Ada motor di depannya. Bawa mobil jalan 50. Di depan mobil parkir sebelah kiri.
ini bahaya buat saya ini. Tetap jalan 50. Tiba-tiba buka pintunya. Yang terjadi apa? Gerakan-gerakan spontan, refleks kata kita. Kalau berhasil, beruntung. Beda kalau dengan melakukan satu proses analisa, dipikirkan. Bagaimana mikirnya? Itu dia. Nyetir mobil, di depan ada mobil parkir sebelah kiri, ini bahaya buat saya ini. Dipikir, direncanakan, ini bahaya. Kalau perlu cek spion, kurangi kecepatan, komunikasi, siap-siap kita menghindar. Nah, setiap analisa itu membutuhkan waktu pasti. Nah, kalau nyetir apa kaitannya? Menjaga jarak. Karena jarak adalah waktu. Jadi jangan pernah mengadakan gerakan-gerakan spontan. Saya refleksnya bagus, pasti bisa. Tidak ada kebaikan refleks. Nggak ada. Kalau ada ahli bela diri, refleksnya bagus nggak? Ahli bela diri, bagus ya. Berarti dia terlatih kan? Terlatih dia kan. Jadi begitu senggol orang tangkap mati, senggol lagi tangkap mati. Satu ketika senggol tangkap buntung tangannya Pak. Ternyata yang nyenggol adalah golok. Kemarin berhasil kenapa Pak? Bukan dari tajam Pak. Iya, bukan golok yang nyenggol. Kemarin tangan. Beda dengan lakukan satu proses analisa. Senggol lihat tangan, ya tangkap banting. Senggol lagi tangan, tangkap banting. Senggol lihat golok gimana? Ya nanti dulu. Nah ini dia. Jadi perlu kan satu proses analisa berpikir. Ya, jadi jangan pernah mengatakan gerakan-gerakan spontan. Baik. Jadi resiko itu bisa diterima, dihindari, dikurangi atau dipindahkan. Karena bahaya sifatnya eksis, ada. Bahaya sifatnya eksis. Kalau dia bahaya, tetap bahaya. Kabel listrik di sini bahaya. Di rumah bahaya nggak di rumah? Di mall bahaya nggak? Iya bahaya. Di taman bahaya nggak? Iya bahaya, semua bahaya. Nggak bisa dihilangkan. Kalau di sini masuk ular berbisa, bahaya nggak kita? Bahaya dong ya? Terus karena tahu ini bahaya, kita panggil pawang ular, ditangkap, dibawa ke kebun binatang. Sampai kebun binatang, ularnya bahaya nggak? Bahaya masih. Bahaya nggak? Bahaya. Bahaya. Kan sudah di habitatnya Pak. Bahaya Pak. Tetap bahaya. Bahaya karena Gimana maksudnya? Karena namanya ular tetap bahaya. Ular di sini. Ini kan bahaya dengan pasti ya. Kalau tahu kita bahaya, panggil pawang ular, ditangkap sama dia, dibawa ke kebun binatang. Izin Pak, ular itu berbahaya kalau kita ada gerakan refleks Pak. Ada? Sudah. Jawa. Pakai juru mabok ya kan? Oke. Si paling ular melawan kalau kita ada gerakan refleks. Kalau di urut datang udah habitatnya Pak, udah di hutan kan. Siapa Panji? Oke. Baik. Baik. Ular mantap. itu. Jadi gini. Masih bahaya. Dia sampai kebun binatang, ularnya ya bahaya aja Pak. Masuk ke rumah kita bahaya nggak? Iya bahaya. Cuman di kebun binatang bahaya tersebut disikapi dengan apa? Dikasih kandang, dikasih kaca, sehingga orang yang melihat bahaya tersebut tidak beraktivitas langsung dengan bahaya tersebut, sehingga tidak menimbulkan yang namanya resiko. Karena sudah ada peringatan. Sudah saya bilang ya. Iya, kalau bahaya di mana bahaya, tetap aja. Listrik di kamar bahaya, di workshop bahaya nggak? Di semua bahaya, tetap aja di mana bahaya. Oke. Baik. Ya, bahayanya bisa datang dari mana ya? Di dalam bisa fisik, mental, atas bawah. Nah, ini kayaknya ingat lagi nih Pak Adi nih. Ya baik, nggak ingat ya? Tadi benar kayaknya ya. Baik. Nah, kita selalu antisipasi ya. Nah, ini yang perlu kita hindari adalah gangguan waktu kita mengemudi, gangguan dari dalam kendaraan.
Pertama, mental problem, gangguan mental. Gangguan mental ini ya bukan cuma bisa saja kita pusing, bisa saja anak yang lagi kuliah minta kirim uang sekarang, ini menjadi mental problem kita. Atau kalau memang dia dedicated driver, ketika dia mengantar barang, surat jalannya tinggal, jadi pengganggu ini, mengganggu konsentrasi dia. Jadi ini adalah gangguan yang harus kita hindari. Kalau di dalam kendaraan, bencana penumpang, atau ada anak-anak, atau ada barang yang meletakkan asal, atau nyetir. Pernah nggak bapak itu nyetir, sudah jalan itu baru buka kaca tepok-tepok? Ya, ini gangguan di dalam kendaraan juga. Itu di minimum yang gitu. Tahu karena kendaraannya ya, nggak terbiasa dengan mobilnya, bisa nggak jadi pengganggu? Bisa. Orang yang nggak biasa pakai mobil matic dikasih matic, gangguan nggak? Yang biasa pakai matic dikasih manual, gangguan nggak? Ya kadang-kadang malah nggak bisa pak. Bingung, malah nggak bisa, malah mati-mati terus tuh biasanya. Kalau yang biasa manual kasih matic, bingungnya waktu mau berhenti pak, cari kopling pak. Ada kopling gitu kan? Nah, tapi kalau yang biasa matic dikasih manual gimana? Wah pusing, jalan tuh nggak bisa gitu. Nah tapi itu bisa jadi alasan pak. Jadi alasan kita tuh pak, kalau kita tes SIM mati-matian gitu pak, bilang saya biasanya pakai matic pak. Kalau saya selesai lebih cepat ya pak. Ya baik. Kemudian dari dalam motor bisa entertain ya. Mobil-mobil sekarang kita sudah integrate entertain ya. Saran saya sih kalau telepon bapak-bapak, kalau bisa handphonenya di off saja dulu lah ya. Begitu engine-nya on, handphonenya silent dulu lah. Jangan pakai telepon lagi kalau bisa. Oh pak, sekarang kan kita ada Bluetooth. Iya betul. Jadi bahaya nelpon itu bapak bukan hanya aktivitas fisiknya saja, tapi terkadang isi pembicaraannya mengganggu konsentrasi. Jadi kalau bisa begitu engine-nya on, handphonenya di silent. Jadi jangan dipakai. Loh, sekarang itu banyak, ada Bluetooth, bahkan sekarang ada Android CarPlay ya, Apple CarPlay gitu kan, Android Auto ya. Kalau bisa handphone atau teleponnya silent dulu. Dan itu memang harusnya nggak keluar otomatis pak, harusnya kayak di Android Auto. Kalau nggak kita klik notifikasinya dia nggak keluar, walaupun udah integrate di situ. Kalau bisa di off saja. Telepon ini bukan hanya aktivitas fisiknya saja, itu dia, isi beritanya bisa mengganggu konsentrasi kita. Dan ini sesuai dengan undang-undang kan, bahwa tiap pengemudi itu harus mengemudi dengan wajah dan penuh konsentrasi. Dan menelpon itu dimasukkan dalam bagian mengganggu konsentrasi. Itu per Kapolri tadi keluarkan juga. Bahkan kemarin sempat ada isu banyak tuh waktu operasi patuh tuh, yang pakai telepon, yang merokok, ada yang pakai sendal jepit. Itu sudah jadi gangguan. Ya mudah-mudahan udah sekarang udah jalan ya, kayak odol. Jalan nggak Pak di Pontianak? Dimensi overload, jalan ya? Jalan Pak. Hah? Spanduknya jalan ya? Tapi mobil masih panjang-panjang nggak? Tapi kayaknya sana jarang mobil yang terlalu panjang ya. Ada aja ya. Karena kalau kayak di Sumatera itu Pak, ngeri Pak. Oh yang tinggi banyak. Tapi kan asal dia nggak sampai 420 mili kan aman harusnya. Iya kan? Kan gimana Pak?
Oh gitu ya. Macam betul. Karena ada itu Pak, ada rasio panjang tinggi dan lebar. Kalau 4,2 dengan panjang 4 meter kan artinya tidak sebanding sebenarnya. Betul, Yang betul. 4,2 itu misalnya bis panjang 12 meter, tingginya 4,2. Betul. Simetrisnya. Betul. Itu aja maksudnya. Betul, ya itu betul teman. Tapi kan dalam undang-undangnya nggak dikatakan gitu Pak, repotnya itu dia. Nggak ada nih di hitungan rasionya, tapi tertinggi 420 mm, begitu aja kan. Nah repotnya ini PP-nya masih PP 7494 Pak. Nah, Bapak tahu apa? Ini harus bener gak itu? Betul gitu Pak. Undang-undang lalu nomor 20 tahun 2019 belum ada yang didukung sekarang, baru keluar kemarin ini. PP permen malah bukan PP. Permen. PP-nya ada Pak. PP-nya PP udah. yang terbaru penyelenggaraan lalu lintas. PP tahun nomor? Lupa saya Pak. 2021 nggak salah. 2021 penyelenggaraan lalu lintas Pak. PP 5 Tentang kendaraan ada berarti lalu lintas penyelenggaraan lalu lintas. Tentang pelanggaran Penyelenggaraan lalu lintas. Oke, ya harusnya orang Departemen Perhubungan harusnya lebih tahu itu lah ya. Jadi telepon kalau bisa jangan. Kemudian gangguan dari dalam kendaraan. Ini tadi sudah. Terus dari luar. Nah ini pandangan mata. Ini jadi gangguan juga tuh kita. Nah, melihat mobil yang bagus, ya kan? Iklan atau kecelakaan di sisi jalan. Apa itu? Bagus, billboard kecelakaan ini satu lagi Pak. Ya terus aja. Ada yang lewat gitu kan. Ya. Yang nyalainnya kenapa di gua semua sih? Intinya begitu Pak, bahwa ini jadi gangguan. Ketika ada sesuatu yang mendistract kita, mengganggu kita, pandangan kita ini, pastikan, makanya di dalam undang-undang karena pastikan pandangan selalu ke depan. Tengok lagi jalan, begitu ada yang keluar pas bubar gitu kan. Nah, mungkin saja jangan juga ya ke depan lagi ya, cukup lihat, mengerti apa yang Anda lihat, jangan cuma sekedar hanya melihat gitu ya. Jadi pastikan. Kemudian cuaca ini juga bisa jadi gangguan ya. Terus lalu lintas juga gangguan. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, bagaimana jadi seorang pengemudi yang antisipatif defensif ini ya? Sadar akan kemampuan diri kita. Conscious kompeten. Ada orang itu inconscious kompeten. Ada lagi inconscious inkompeten. Ngeri gak itu Pak? Ngeri. Dia tidak sadar bahwa dia nggak mampu. Nah, tapi inconscious kompeten. Bahaya juga. Kenapa? Tidak confident, tidak berani kita. Bahaya juga. Maka kita pada dasar, pada step di mana kita sadar akan kemampuan diri kita sendiri. Kemudian sadar akan kemampuan kendaraan kita. Harus sadar bahwa mobil two wheel drive kok mau lewat mobil jalan off-road. Harus sadar tuh, jangan gitu. Kemudian harus sadar apa yang kita lakukan pada saat itu. Dan kita juga sadar apa resikonya. Apa resiko? Sadar semua. Betul-betul sadar, kita sadar semua. Jadi seorang pengemudi yang antisipatif. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk risk management? Cukup? Ada pertanyaan Pak? Wah, silakan. Apa itu? Pak, kaitannya dengan ini, kita mengemudi nih Pak. Ya sering juga, kenapa tadi saya bilang faktor dari dalam dan dari luar. Dari dalam itu kan kita sudah safety, tapi kalau dari luar juga kan lingkungan di sekitar berpengaruh itu. Nah contoh kejadian kayak kami di Pontianak tuh sering Pak, kalau kita mengendarai mobil itu, yang mengganggu itu dari luar, seperti kendaraan bermotor. Nah, kendaraan bermotor juga ini berpengaruh pada konsentrasi, fokus kita dan mental kita pada saat berkendara. Dan itu bisa mengganggu dan bisa menyebabkan kecelakaan. Iya. Nah,
Kira-kira ini bagaimana Pak kita menerapkan ini dengan kondisi jalan yang banyak tergantung ini, masalah kesadaran juga masih kurang. Oke. Ini bagaimana Pak kita menyikapi? Bagaimana menyikapi dengan kondisi seperti itu ya? Sering kalau kita mengendarai mobil di sana, pengen kita tabrak aja yang bawa motor itu karena sering masuk tidak melihat rambu, sering mendahului kita. Kadang kita yang sering malah kita yang diserempet, malah kita yang karena kita alasannya bawa mobil kita yang salah gitu salah. ya. Yang besar lebih yang salah gitu ya. Iya. Oke, jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara menyikapinya gitu ya? Iya. Oke, baik. Kita setiap hari dihadapkan pada perilaku sikap mental berkendara bermotor yang seperti itu. Baik. Jadi begini, Bapak-bapak. Maka buatlah aturan-aturan sederhana ketika kita berjalan, Pak. Atau buat aturan sederhana. Intinya begini, ketika kecelakaan semua merugikan, pasti merugikan. Dan jangan sampai orang lain yang salah, orang lain yang lalai, kita menjadi korban. Contoh, ini rule sederhana contoh. Kita nyetir bawa mobil. Ketika lampu merah kita berhenti, pas kebetulan kita di depan. Di depan set. Ketika lampunya hijau, jangan langsung jalan. Jangan langsung jalan. Tapi tunggu dulu 2 detik. Ini untuk apa? Ini untuk memberikan kesempatan pada kawan-kawan yang tanggung, Pak. Coba bayangkan kita nyetir mobil, atau mungkin ada yang masih pakai sepeda motor, jalan di depan perempatan, lampunya hijau. Jalan, sering mereka berubah warna kuning. Apa dalam pikiran kita? Kencang Pak Asli. Kenapa? Nanggung Pak. Supaya jangan tertarik sama lampu merah. Begitu sampai di perempatan, lampunya berubah warna merah. Sisi yang lain warna apa? Hijau. Jika kita bawa mobil, begitu lampu merah, begitu hijau, jangan langsung jalan. Tunggu dulu 2 detik. Tapi 2 detik itu ya nggak usah juga. Gitu, merah, hijau. 1, 2. Ya nggak usah juga kan? Langsung jam 1, 2, bocornya nggak usah juga. Tapi biasakan masukkan persnelingnya ketika lampunya sudah warna hijau. Jadi dengan kita nggak asal nunggu, kita berikan kesempatan ke kawan-kawan itu. Gitu Pak ya. Camkan bahwa ketika kecelakaan semua merugikan. Dan jangan sampai orang lain yang salah, orang lain yang lalai, kita menjadi korban. Nanti kita ada penjelasan itu di dalam teknik mengemudi dengan resiko rendah. Siapa ya? Nanti kita ada lebih dalam lagi. Tapi ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Ya, yang tadi Pak, ketika di jalan di simpang itu kan sebenarnya kalau lampu merah itu kan merah kuning hijau. Betul. Yellow light itu durasinya biasanya 3-5 detik Pak. Jadi itu waktu kita warning time-nya, baik dari merah, merah itu nanti hitungannya kuning itu 3-5 detik biasanya Pak. Nah, tergantung lebar simpangannya. Teorinya seperti itu. Delay durasi waktunya ya? Iya, tergantung lebar pendekat simpangnya. Kalau di simpang 4 lebarnya berapa nanti. Tapi biasanya rata-rata untuk tipe jalan 4/2 itu biasanya 3 detik. 3 detik delay detik itu adanya di kuning. Merah jadi kuning. Iya, merah kuning hijau. Kuning itu biasanya durasinya 3-5 detik. Selisihnya ya? Iya. Selisih. Jadi dari merah dari hijau ke kuning ke merah. Iya, di kuningnya. Oh, di kuningnya ke merah 3 detik ya? 3-5 detik. 3-5 detik. Tapi ketika lampu yang di sini sudah warna hijau, yang sisi lain berarti otomatis pindah ke tergantung pengaturan simpangnya seperti apa. Pengaturan dari ini. Iya. Oke, baik. Makasih infonya Pak. Jadi gitu intinya Pak, bahwa ketika di jalan itu ya kuncinya, jangan sampai orang lain yang salah, orang lain yang lalai, kita menjadi korban. Tapi nanti akan kita jelaskan di dalam modul selanjutnya. Sip. Oke, ada lagi? Makasih Pak. Ini masukannya. Ada lagi? Tidak ada pertanyaan? Cukup? Iya itu dia makanya. Ini udah lewat 5 menit ini. Nanti marah lagi sama saya. Baik, kalau ada pertanyaan, kita break, istirahat
Saya berharap sih kalau bisa jam 1 pas kita bisa masuk ke ruangan ini. Bisa ya? Oke, baik. Terima kasih Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.